Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Darmansyah Sarjana Hukum, yang saya hormati para pegiat Sivitas SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, baik itu para ustadz yang berkompeten dalam kelancaran IT pada pagi hari ini, serta panitia Ramadan yang dengan kesibukannya mewujudkan kegiatan Ramadan bagi kita semuanya, serta para ustadz yang tengah sibuk menyiapkan nilai-nilai hasil yang diperoleh dari anak-anak kita kelas 12, serta anak-anakku yang saya cintai, baik itu jurusan IPS maupun jurusan IPA, yang senantiasa Ustadz banggakan. Pertama dan terutama mari kita senantiasa bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tandai dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepada kita semuanya banyak-banyak nikmat. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Dengan bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nikmat iman kita, nikmat Islam kita, serta nikmat ihsan kita senantiasa dapat bertambah-tambah, sehingga akhirnya kita semuanya nantinya dapat kembali, dapat sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali pagi ini dapat menjumpai kalian semuanya dalam suasana yang baik, suasana majelis taklim, suasana tolabul ilmi, suasana pembelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang senantiasa mau menekuni dalam urusan tolabul ilmi. Orang-orang yang senantiasa dalam keimanan dan dalam kesibukannya mencari ilmu, itu Allah lebihkan derajatnya. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu
wal minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa tingkatan derajat. Semoga kita semuanya masuk dalam golongan yang ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu yang patut kita syukuri adalah itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi itu senantiasa harus kita syukuri. Ikhwan Fiddin, ya, syukur adalah juga merupakan pengejauhan tahan dari kita beriman. Ya. Kalau mengingat syukur, saya jadi ingat Pak Kiai saya dulu, waktu saya masih nyantri, Pak Kiai saya bilang begini, tapi tolong jangan diambil hati ya, ini kata Pak Kiai saya bukan kata saya. Beliau bilang kalau orang syukur apa tidak itu kelihatan kok dari badannya. Kok begitu? Selanjutnya bagaimana? Loh, kata Pak Kiai saya, kalau ada orang kok kurus. Kurus itu KURUS. Nah, kurus itu adalah inisial. Kur itu kurang, us itu syukur. Nah, jadi kalau ada orang yang kurus badannya, itu berarti kurang syukur. Nah, Pak Rehan, Pak Torek, Bu Oro, ya, Bu Vivin, namanya tidak kurus ya. Nah, berarti tidak termasuk yang kurang syukur. Nah, alhamdulillah. Kurus itu apa toh? Patokannya kira-kira melaku dioyak kiri makanya. Orang kurus itu katanya kurang syukur. Lah, bagaimana kalau orang gemuk? Nah, kalau orang gemuk itu berarti bagus, ya. Artinya dia banyak syukur. Nah, termasuk ustadzah yang masuk ini termasuk banyak syukur ini. Nah, ya, orang yang gemuk itu orang yang banyak syukur. Kalau orang yang kurus kurang syukur. Nah, yang ketiga, yang tidak enak ini bagaimana kalau orang yang kegemukan. Kegemukan itu ukurannya ada standarnya. Kalau kira-kira sujud tidak bisa bangun lagi, itu kegemukan. Masuk kategori apa ini? Syukur apa tidak syukur? Ya tidak usah capek-capek ya Bu Oro. Nah, masukkan saja kategori orang yang serakah gitu nggih. Tidak ngeman-ngemani. Baik saudara-saudaraku, kembali kepada tema kita, makna dan pelaksanaan iman kepada Allah dalam kehidupan sekolah serta perilaku jujur. Ya. Judul yang disampaikan oleh sekolah ini judulnya sederhana sekali. Yang sulit itu melaksanakannya, gitu. Nah, saya katakan sederhana, dibaca cukup 5 detik selesai. Gampang gitu. Tapi untuk melaksanakannya sangat-sangat berat. Mari kita perhatikan anak-anakku, makna dan pelaksanaan iman kepada Allah dalam kehidupan sekolah serta perilaku jujur. Ya. Sebelum memulai, mari kita tengok makna iman. Ya. Anak-anakku sering mendengar kata iman ya. Iman itu bahasa Arab imanun. Ya. Diwujudkan dalam kata kerjanya amana yu'minu. Nah, kalau iman itu artinya kata jadian. Dalam bahasa Arab namanya kata masdar. Hal mengimani. Nah, kata kerjanya amana yu'minu. Membenarkan. Secara bahasa berarti percaya. Ya. Nah, maksudnya iman dalam makna istilah itu adalah at-tasdiq bil qalbi wal
iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Itu makna iman. At-tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati. Membenarkan dalam hati. Wal iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan melaksanakan dengan tindakan. Begitu ya anak-anakku. Ya. Jadi iman itu at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal ikrar bil lisan, mengikrarkan, menyatakan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan melaksanakan dengan tindakan. Maka anak-anakku semuanya, ketika kita melihat ada pengislaman, ya, orang diislamkan, apa yang dilakukan? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu namanya mengikrarkan. Dalam hati dia sudah pingin masuk Islam. Nah, jadi hatinya sudah oleh Allah sudah dibuka. Sudah dibuka. Kemudian hati ini menyatakan, saya kok pengen bersyahadat. Maka biasanya yang dituju masjid-masjid, ya. Di sana ada orang-orang yang membimbing untuk masuk Islam. Kalau di Masjid Kauman ada namanya kelompok Mu'alaf Center. Nah, Mu'alaf Center itu membimbing orang, kalau yang misalnya mau masuk Islam, dibimbing bagaimana caranya, terus setelah masuk Islam, apa yang harus dilakukan itu tetap dibimbing. Apa yang dilakukan ketika dia masuk Islam? Dia ikrar bil lisan, menyatakan, maka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, saya bersaksi. Bersaksi itu maksudnya apa di sini? Maksudnya menyatakan. Nah, bukan bersaksi. Aku sebagai saksi melihat kejadian. Nah, bukan itu maksud bersaksi di sini, menyatakan diri. Jadi ada bentuk ikrar dengan lisan. Nah, kalau dia bisu gimana? Nah, bisu ya semampunya. Ya. Dengan kemampuan lidah yang ada, walaupun tidak bersuara, tidak apa-apa. Ya. Karena memang bisu. Gitu. Tapi cukup kita ketahui saja, anak-anakku semuanya, pernah terjadi di Semarang, itu oleh Al-Ustadz Haji Dahlan Salim, beliau yang mencetuskan buku Qiraati itu, belajar ngaji alif ba ta itu beliau pernah membimbing seorang bisu untuk ngaji. Bisu kok diajari ngaji? Iya, memang unik. Pertama dia suruh lihat huruf A, suruh teriak, tidak bersuara. Lama-lama ada muncul sedikit. Terus suruh bilang, Mbak, ya tidak bersuara. Begitu. Tapi lama-lama muncul suaranya itu, bah, bah, bah. Nah, begitu. Ternyata orang bisu ya bisa. Dan akhirnya huruf-huruf yang lain dilafadzkan bisa. Nah, artinya ikrar bil lisan, menyatakan dengan lisan itu, baik orang yang tidak bisu atau orang bisu pun ternyata bisa. Tidak ada persoalan. Kemudian yang ketiga, unsurnya iman apa? Nah, ini yang implementasinya. Ya. Bicara melaksanakan, yaitu diamalkan dengan tindakan. Ya. Jadi anak-anakku semuanya, dari definisi ini
ada kesimpulan sementara, ya, keimanan itu dipandang sempurna apabila ada pengakuan dengan lidah. Ya. Pembenaran dengan hati, ya, boleh diwalik depan ya, pembenaran dengan hati secara yakin, tidak ragu-ragu, ya, dan ada pengakuan dengan lidah, dan dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Ya. Itu anak-anakku semuanya terkait dengan urusan keimanan. Barangkali untuk sementara ada gambaran ya, persoalan iman itu begitu. Anak-anakku semuanya, ya, iman itu sebagaimana tadi yang Ustadz sampaikan, sebetulnya bukan persoalan ringan ya. Persoalan yang ya dibilang berat ya berat. Kalau itu dianggap sepele persoalan iman, tentu saat dunia ini orangnya iman semuanya. Gitu. Kalau iman itu dianggap ending, tentu Abu Jahal sudah beriman karena persoalan yang mudah. Tapi ternyata iman itu ya bukan hal yang mudah. Itu persoalan petunjuk ya dari Allah. Allah memberikan petunjuk seseorang itu tentu tidak gratis. Lah itu tidak gratis. Maksudnya tidak gratis gimana? Artinya tidak ada orang yang di rumah duduk ongkang-ongkang terus dapat petunjuk. Itu tidak ada. Jadi iman itu biasanya diiringi dengan ada upaya. Ya. Coba kita melihat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ketika di zaman jahiliyah itu Nabi ada upaya merenung, kok bangsa Arab kok seperti ini, gitu. Mereka kok satu dengan yang lain ganas, merampok, ya, mencuri dan sebagainya, menyembah berhala. Itu Nabi merenung sampai datang ke gua apa itu? Gua Hira. Wah, gua Hira. Firri Hiroin. Nah, bahasa Arabnya Firri Hiroin. Di gua Hira. Kalau kamu ke gua apa? Gua Pindul. Nabi ke gua Hira itu dalam rangka apa? Merenung. Nah, jadi seolah-olah dengan kata lain menjemput petunjuk. Nah, itu seolah-olah saja. Bahasa saya menjemput petunjuk. Walaupun tidak tahu petunjuknya di situ, tidak. Tapi itu hanya istilah. Artinya ada upaya merenung. Nabi Ibrahim, nah, kamu lihat Nabi Ibrahim, pernah dengar ceritanya, dia juga di gua merenung. Sopo to Tuhanku ki? Oh. Ketika dia keluar gua lihat ada bintang. Lalu dia bilang, di Quran digambarkan itu, hadza Rabbi. Oh, ini Tuhanku. Lihat bintang apa? Mak jenggirat dia kaget. Oh, ini Tuhanku. Falamma afala, tapi ketika bintang itu terbenam, hilang, dia bilang, la uhibbul afilin. Saya tidak suka yang mendelep. Mendelep itu terbenam. Berarti bukan Tuhan ini. Nah, begitu besoknya lihat bulan, oh ini lebih besar ini Tuhanku. Ternyata begitu bulan terbenam, dia juga mengatakan hal yang sama. La uhibbul afilin. Saya tidak suka yang terbenam-terbenam ini, yang mendelep-mendelep. Ini bukan Tuhan ini. Besoknya lihat memperhatikan matahari lebih besar. Hadza Rabbi, hadza akbar. Oh ini pasti Tuhanku, ini yang paling besar. Tapi ketika matahari terbenam, baru Nabi Ibrahim tersadarkan diri. Oh ini semuanya adalah makhluk. Ini pasti ada zat yang menciptakan. Nah, begitu Nabi Ibrahim. Akhirnya dia ada pada satu kesimpulan bahwa di sana ada zat yang menciptakan segala sesuatu. Itulah Allah. Jadi
pengalaman para nabi ya, itu merenung, ya, memperhatikan kenapa kok begini. Nah, sehingga sampai pada satu kesimpulan. Para peneliti, orang-orang di barat sana, itu banyak di antara mereka yang dibuka oleh Allah hatinya. Kenapa? Karena mereka berusaha juga melakukan penelitian. Sampai-sampai mereka sampai pada satu kesimpulan, oh ini pasti ada penggerak utama. Cuman mereka belum kenal siapa itu Allah. Mereka belum kenal kalau penggerak utama itu adalah Allah. Sehingga ketika mereka sudah ada pada kesimpulan semacam itu, oleh Allah dibuka, ya, diberikan hidayah. Nabi Musa itu juga tidak tahu itu ada Gusti Allah, barang tadinya tidak tahu. Gitu. Dia ketika ke Bukit Tur Sinai, Bukit Sinai, ya, itu dipanggil sama Gusti Allah. Ya Musa, ini anallah. Gusti Allah ngejak kenalan sama Nabi Musa, luar biasa ini. Ya, Nabi Musa diajak kenalan, diajak ngomong. Maka Nabi Musa itu dijuluki Kalim. Kalim itu yang diajak bicara, ya, Kalim. Berbeda dengan kita, kalau tidak ngomong itu kalem. Kalem itu anteng gitu. Tapi kalau kalim itu yang diajak bicara. Anak-anakku semuanya, serta saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, nah, kisah Nabi Musa itu ya semacam menjemput petunjuk gitu. Dia berpetualang sama istrinya itu ke bukit, tahu-tahu ada sinar di sana. Terus dia bilang sama istrinya, "You stay here. I want to go." Nah, cara Inggrisnya begitu. "You stay here." Kau tinggal di sini. Saya mau pergi ke sana, itu barangkali ada sesuatu yang bisa bermanfaat. Apa itu? Ketika sampai di tempat sinar yang dia duga bisa membantu untuk membuat penerangan di malam hari, tahu-tahu dipanggil sama Gusti Allah. Ya Musa, inni anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimis sholata li dzikri. Itu kata Gusti Allah. Di Al-Quran disebutkan, ya Musa, wahai Musa, ini anallah, sak temene aku ki Gusti Allah. Saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Baru Nabi Musa kaget, pangerane jenenge Gusti Allah. Nah, jenenge Allah. Nabi Musa makin bertambah yakin. Ya. Tadinya Nabi Musa tidak tahu apa-apa. Pegang tongkat ya cuman untuk tongkat-tongkat biasa untuk menghardik. Nah, Nabi Musa juga seorang penakut tadinya. Ya. Ketika bawa tongkat ditanya sama Gusti Allah. Ya. Tanyanya bagaimana? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hei Musa, di tangan kananmu itu ada apa? Nah, apa Gusti Allah tidak tahu? Tahu. Tahu. Ya. Tetapi itu untuk melatih Nabi Musa supaya bisa berdiplomasi dengan baik. Karena nanti akan berhadapan dengan Fir'aun. Nah, maka Nabi Musa dilatih diplomasinya. Dilatih supaya bicara dengan baik. Kenapa kok dilatih bicara? Karena sejak kecil Nabi Musa pernah ngemplok api. Nah, sehingga cedal. Maka dilatih ngomong dari mulai, Musa itu di tangan kananmu apa? Oh ini tongkatku katanya. Saya pakai untuk kata Nabi Musa, ahusu itu untuk menghardik hewan. Ahus. Nah orang Jawa kalau menghardik hewan, hus gitulah. Itu dari kata-kata ahusu. Jadi hus itu maksudnya menghardik hewan. Nah, atau angon bebek itu hus lah begitu.
Apa kata Allah? Hai Musa, alqi asok, lemparkan tongkatmu itu. Nah, tadi Allah melatih Nabi Musa berbicara, ya, supaya lancar lidahnya. Ditanya, itu apa tongkat? Oh, suruh dijelaskan tongkatnya untuk gini-gini. Lalu Allah tanya, coba apa Allah nyuruh lemparkan tongkatmu. Dilemparkan oleh Nabi Musa. Jadi ular. Nabi Musa cirik, penakut. Kok ada ular? Nah, tapi oleh Allah dikatakan, ambillah Musa tongkat itu. Ya, kami akan mengembalikannya dalam bentuk semula. Nah, maka dipegang Nabi Musa. Tadi ya takut itu. Tapi karena ada pendidikan nyali dari Allah, Nabi Musa jadi berani. Nah, dipegang. Nah, dengan begitu Nabi Musa makin bertambah keyakinannya kepada Allah. Nah, itu modal utama. Anak-anakku semuanya, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, ya, ada kata-kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini keterangan orang yang beriman itu cirinya apa? Mengimani yang ghaib. Ya. Mengimani yang ghaib, yang tidak kelihatan. Ini kan sesuatu yang tidak mudah. Ya. Dengan modal iman, ya, anak-anakku semuanya, karena ada iman, ya, pada Allah, ya, maka dengan iman itu anak-anakku berpuasa, betul? Iya. Jadi kalian puasa karena ada imannya. Kalian sholat karena ada imannya. Kalian ke masjid karena ada imannya. Kamu mau menuntut ilmu karena ada imannya. Nah, kalau orang tidak karena iman, dia mungkin tidak ke masjid. Dia mungkin tidak puasa. Karena apa? Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang, menyayangi umatnya dengan memberikan kewajibannya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada satu sinergi hubungan yang bagus anak-anakku semuanya. Ketika Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, disuruh puasa, ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Ini sinerginya. Jadi orang yang puasa itu adalah orang yang beriman. Tujuannya apa? Supaya menjadi orang yang terus bertakwa. Kalau dibalik, orang yang bertakwa itu, ya, adalah satu produk karena dia melaksanakan puasa. Kenapa melaksanakan puasa? Karena ada iman. Jadi pengejawantahan, ya, dari iman itu dia mau berpuasa, dia mau sholat. Bagaimana sikap kita di sekolah sebagai orang yang mukmin? Nah, tentu kita ada imbasnya dari iman itu tadi. Ya. Dengan adanya iman, ya, ketika kita berada di sekolah, kita menunjukkan sikap-sikap yang terpuji, yang diridhoi oleh Allah. Apa saja itu? Misalnya menghormati ustadz, ustadzahnya, ya. Ya, itu implementasi, ya, perwujudan dari iman itu sendiri. Ketika kita di sekolah, kita menghormati ustadz dan ustadzah. Kenapa? Ya karena ustadz dan ustadzahnya, ya, lebih tua, kemudian mereka adalah seorang pendidik yang bisa diharapkan untuk membantu kalian, ya, para siswa dalam pengembangan diri. Ya. Maka kalian berada dalam suasana sekolah dibimbing oleh para ustadz dan ustadzah. Itu menghormati itu termasuk perwujudan dari iman. Sebagaimana kita puasa itu perwujudan dari iman. Kemudian perilaku yang baik yang lain apa? Menghormati teman. Nah, menghormati teman. Tidak bersikap
sombong. Ya. Karena apa? Karena kita itu kan janjinya kan bodoh. Ya. Kita itu diciptakan dari apa? Setetes air hina. Nah, jadi pada dasarnya kita itu sama. Apa yang perlu kita banggakan? Ya, nek ngentut dia mambu paribasane itu. Nah, tidak ada orang ngentut wangi itu, tidak ada itu Parwati. Nah, ayune kaya apa nek ngentut dia tetap mambu. Maka tidak usah. Ya, apalagi di dalam perut kita itu ada barang-barang yang menjijikkan, gitu. Ya, seperti yang kita tumpahkan di WC itu kan yang menjijikkan. Jadi ibaratnya kita itu kan semacam WC berjalan. Gitu. Kita itu WC berjalan. Maka sesama WC tidak perlu menyombongkan diri. Gitu. Apa artinya kamu menyombongkan diri pada temanmu? Kamu dan temanmu juga sama-sama sebagai WC berjalan. Gitu. Betul kan? Iya. Maka tidak ada manfaatnya kamu merasa lebih dari yang lain. Gitu. Lebih apa yang kamu banggakan apa? Oh aku cantik. Cantik kan karena ada PLN. Cantik kan karena ada matahari. Coba pas lampu mati. Kamu bisa bilang kalau kamu cantik? Oh ya enggak. Gitu. Pas lampu mati semuanya sama wajahnya. Ya. Bu Oro dengan Pak Royhan pas lampu mati ya bodoh-bodoh. Ya. Oh, hilang ayune. Gitu. Tapi begitu matahari bersinar, Bu Oro terlihat cerianya. Gitu. Ya. Jadi menghormati teman, tidak bersikap sombong, itu juga perwujudan dari iman kita kepada Allah. Kenapa? Setiap kita harus yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah sama, ya, dan harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga, sikap yang baik untuk kita wujudkan di dalam sekolah apa? Berusaha untuk tidak melanggar tata tertib. Ya. Karena apa? Ya karena tata tertib di sekolah itu memang diciptakan sebagai bentuk apa? Rambu-rambu untuk membentuk perilaku siswa yang baik. Sehingga apa? Diharapkan anak-anakku terbiasa dalam berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk adanya sikap kejujuran. Nah, ini dia. Jujur itu sesuatu yang mahal sekali. Ya. Dulu di Mutu ada kantin kejujuran. Ada apa? Kantin kejujuran. Tetapi karena mungkin iman kita baru piknik, ya toh. Nah, ketika membeli makanan tidak ingat kalau kita sedang diawasi. Harusnya punya sikap muraqabah, diawasi Gusti Allah. Lawung membeli dengan uang 5.000 kok ambil susuk 10.000, itu model mana itu? Tidak ada. Gitu. Itu nalar juga tidak membenarkan. Ya. Itu namanya tidak fair. Ya. Cobalah kamu belajar di kampung itu banyak kantin kejujuran. Contohnya apa? Angkringan. Nah, angkringan itu kantin kejujuran yang sejati. Pernah lihat di angkringan orang Douglas makan tempe 5 bayar 3? Tidak ada. Nah, ya. Douglas itu beli mendoan apa? Makan mendoan 5 kok bayarnya 3, itu Douglas namanya, gitu. Maka jangan Douglas. Ya. Kenapa kok bayar tempe 5? Karena makannya 5. Karena ada iman. Diawasi Gusti Allah. Jadi di dunia saja kita sudah ada ketakutan ketika diawasi. Coba kamu kalau di ruangan yang ada CCTV, kamu kan mikir mau macam-macam. Nah, CCTV-nya Gusti Allah itu lebih hebat. CCTV-nya Gusti Allah itu bisa berbentuk kulit kita, tangan kita, itu CCTV kita. Jangan dikira nanti di akhirat, ya, di akhirat itu ya, di Quran dikatakan begini, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini kata Allah, hari kiamat, nakhtimu, kami tutup ala afwahihim, tutup mereka. Mulut-mulut mereka kami tutup.
Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Wah, luar biasa. Tangan kulit bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Oh, apa iya toh? Tangan bisa berbicara. Oh, kamu enggak usah heran. Di dunia saja, kamu tahu namanya pita kaset yang warna coklat itu, ya, pita kaset yang dibikin bisa merekam suara, itu bahannya apa coba? Itu antara lain bahannya adalah kulit kuda. Bahannya itu kulit kuda yang kasar saja bisa merekam suara kita dengan indah. Ya, apalagi kulit manusia. Wah, itu udah di dunia saja udah menjadi saksi, kulit kita bisa merekam suara kita. Apalagi nanti di akhirat, bukan hal yang mustahil Allah menampakkan semuanya. Dari itu anak-anakku semuanya, ketika kita berbuat apapun, yakin bahwa Allah menyaksikan. Termasuk perilaku kebersihan. Ya. Saya pernah suatu ketika mendapatkan kesempatan pergi ke negara Inggris. Gitu. Ketika tiba di London, saya terheran-heran. Kenapa? Aspalnya itu bersih. Tidak ada bungkus permen, bungkus mineral. Itu tidak ada. Apalagi bungkus es teh. Tidak ada. Bersih aspalnya. Kenapa? Karena masing-masing orang ada kesadaran. Ya. Mereka yang tidak bertuhan saja ada kesadaran bersih. Nah, kita itu sering bersikap apa ya? Bersikap merasa sudah begini terus begitu. Merasa sudah bayar SPP terus seenaknya. Padahal sing bayar siapa? Ya bapakmu. Nah, iya. Minum es teh ya plastiknya wir, ya, permen wir. Di Inggris tidak ada itu karena kesadarannya tinggi mereka. Tidak perlu dipasang CCTV, mereka sudah perilaku bersih sendiri. Saya mau kembali ke Indonesia itu malu. Indonesia jorok. Enak di sana itu. Ya, bersih, rapi, jalannya juga sepi. Kenapa sepi? Tidak ada yang bunyikan klakson. Loh, itu hebatnya. Saya tanya, Pak supir, kenapa kok di sini tidak ada klakson? Apa jawab supirnya? Kalau di sini sampai membunyikan klakson, itu perilaku yang menunjukkan dia sangat pemarah. Luar biasa. Satu klakson saja sudah dianggap pemarah. Itu 20 tahun yang lalu. Maka hikmahnya sejak 20 tahun yang lalu saya tidak pernah pejet klakson. Hingga sekarang. Alhamdulillah. Kecuali lupa. Saya mau pejet rating kok kepejet klakson. Itu berarti tidak sengaja. Tapi secara sengaja selama 20 tahunan Ustadz tidak pernah pejet klakson. Itu hikmahnya pergi ke Inggris itu tadi. Baik anak-anakku semuanya, itu perilaku-perilaku yang kita wujudkan sebagai bentuk kita adalah iman pada Allah. Ada kejujuran. Ya. Mestinya kita malu pada orang-orang yang beli di angkringan itu. Kok bisa ya mereka jujur? Itu kita harus belajar. Ya. Beli makan mendoan 3 ya, bayar 3. Jangan bayar cuma 2. Malu dong. Ya. Ya. Juga jangan suka mengingkari janji. Kalau suka tidak bisa menepati janji ya jangan berjanji. Kasihan orang lain yang teraniaya karena janji kita yang muluk-muluk. Ya. Maka kita harus bisa menepati janji. Ya. Dan tadi memelihara kebersihan. Ya, termasuk memelihara ya sekolah kita sendiri ini. Jangan mudah warwir. Ya. Taruhlah sampah itu di tempatnya. Ya. Jangan menjadikan tempat sampahnya begitu besar. Ya. Udut ya wir selendik, itu berarti tempat sampahnya besar. Ya. Asbaknya besar. Ya. Marilah kita jaga upaya apa kita upayakan supaya sekolah kita itu nyaman, gitu, bersih dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dengan iman kita itu. Mari kita sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita, menguatkan ihsan kita sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya hingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Baik, anak-anak, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya wis dong kabeh itu. Masih terjaga ya, nggak ditinggal tidur ya. Insya Allah. Oke, yang belum presensi silakan bisa presensi. Ya, ini ada yang bertanya, yang daftar hadir pertama nggak bisa dibuka. Ya, karena sudah ditutup, karena sekarang sudah materi kedua. Ini yang untuk daftar hadir yang kedua, silakan yang belum presensi. Yang materinya Pak Saifuddin. Anak-anak ada yang bertanya tidak? Kalau tidak, Assalamualaikum warahmatullahi dicukupkan. wabarakatuh. Pripun, Ustadz sudah? Siap. Ya, sudah ditutup nggih ini Ustadz Saifuddin? Ya. Sampun. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ini untuk ringkasan materi yang Wah, kedua. mantap. Silahkan tadi sudah dicatat ya apa yang disampaikan Pak Saifuddin. Oke. Silahkan, ini untuk yang link materi yang kedua, ringkasan materi yang kedua. Nanti setelah ini akan kita rekapkan yang sudah presensi dan yang sudah ngisi materi, tadi yang pertama dan yang kedua. Untuk waktunya sebenarnya di jadwal masih sampai jam 11, ini berarti 10.53. Masih ada waktu 7 menit, kita tunggu. Anak-anak silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ini Zoom-nya masih ya, nanti masih nunggu yang kalau ada yang belum presensi, ada yang belum buka link-nya, belum kita tutup Zoom-nya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Damainya ku rasakan, Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau